Assalamualaikum Mam. Hari ini aku mau melanjutkan masak inspirasi menu harian ya. Ini hari ke-8. Aku masaknya ayam kampung rica-rica sama sayur bening aja sih. Pertama-tama ini aku punya ayam kampung 1 ekor. Aku udah rebus dulu ya di presto 5 menit. Terus aku diemin 30 menit. Ini bumbu-bumbunya lengkap banget ya kalau ayam rica-rica. Pokoknya semuanya ada: bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, ketumbar, lada, cabai yang banyak, yang suka pedas, terus pakai kemangi, pakai serai, salam, lengkoas, pokoknya kunyit juga, dan daun salam, daun jeruk, pokoknya komplit ya mams. Ini semua bumbunya udah aku blender, aku cepetin aja. Dan karena aku blendernya pakai air, jadi pertama-tama bumbunya aku sangrai dulu kayak gini mams, jadi nggak pakai minyak gitu ya, biar habis dulu kadar airnya, nanti baru ditambahin minyak. Dan kunyitnya kebetulan aku adanya kunyit bubuk, jadi pakai kunyit bubuk nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang kunyit asli lebih enak ya, lebih berasa bau kunyitnya gitu. Dan setelah bumbunya habis tuh kadar airnya, aku langsung tambahin minyak secukupnya, lalu ditumis-tumis ya sampai bumbunya mateng. Kasih salam serai lengkoas gitu yang digeprek ya, selengkoasnya nggak ikut di blender tadi. Terus sampai bumbunya mateng. Ini minyaknya aku rasa kurang, jadi aku tambahin sedikit lagi. Nah nanti baru ayamnya dimasukin. Ayamnya ayam kampung ya mama aku pakainya, jadi aku presto dulu dengan metode yang 5:30 gitu, tapi nggak dimasak lagi 7 menit, jadi nanti 7 menitnya pas masak di sini gitu ya mams. Nah kalau udah dirasa mateng ini bumbunya, tambahin aja langsung ya garam sama gula atau penyedap gitu kalau suka pakai penyedap. Kalau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi aku pakai sih. Terus ini bumbunya udah mateng, aku langsung masukin ayamnya. Belum aku tambahin air dulu ya mam, jadi ayamnya dulu diaduk-aduk gini sampai tercampur merata, nanti baru dikasih air. Suka-suka aja sih, kalau misalkan mau airnya dulu juga nggak apa-apa, tapi aku sukanya gini biar bumbunya meresap dulu, nah baru dikasih air. Airnya juga nggak banyak-banyak ya mams, karena aku ini kan ayamnya udah mateng, udah di presto tadi. Dan aku tambahin kecap sedikit karena aku suka manis. Pakai gula juga sih, tapi nggak kebanyakan, cuma 1 sendok teh gitu. Dan ini setelah airnya meresap gitu ya, udah nyusut, aku rasa udah cukup karena ayamnya udah mateng juga. Tinggal dites rasa aja kurang apa-apanya, tambahin deh. Terus ini pakai daun bawang sama daun kemangi biar makin wangi, karena ciri khasnya ayam rica-rica emang pakai daun kemangi ya mams. Kalau misalkan nggak ada daun kemangi, pakai daun bawang aja, tapi rasanya menurut aku kurang gitu. Jadi ya usahakan kalau mau bikin ayam rica-rica udah siap daun kemanginya. Dan ini dia menu ayam rica-rica kampungnya udah mateng. Hari ini masaknya simpel aja ya, karena lagi beres-beres dapur gitu, mau direhab gitu ya, jadi masaknya cuman ayam rica-rica sama sayur bening gini mams. Dan ini nggak aku video ya, udah biasa. Terus lanjut menu hari ke-9, ada rendang padang, lalap timun, terong, sama sambal ijo. Di sini aku punya daging yang khas dalam ya, ini bagian paha 1 kilo. Daging masih mahal sih di pasar, 1 kilo itu 120.000 aku beli. Dan bumbunya ini ya mams, bawang merah, bawang putih, kemirinya disangrai dulu 3 butir aja sih, aku nggak banyak-banyak karena nanti juga udah kental. Terus ini serehnya aku potong-potong ya mam, biar di blender sekalian, jadi nggak digeprek itu serehnya, ini masuk ke blender semua. Dan bumbu yang tadi ini udah di blender. Biasa ya mam, karena aku ngeblendernya pakai blender, nggak punya chopper, jadi aku pakai air, makanya ini aku sangrai-sangrai dulu biar kadar airnya tuh habis, nanti baru dimasukin minyak. Sebenarnya kalau ngerendang itu nggak usah ditumis bumbunya, langsung direbus sama daging sama santan itu juga bisa sih ya, cuman ini aku pengen pakai cara kayak gini, nggak masalah, yang penting nanti pas udah mateng enak. Bumbunya terus diaduk-aduk pokoknya sampai mateng. Nanti baru dimasukin
minyak ya mam. Kalau ini udah dirasa kering, maksudnya air yang tadi bekas ngeblender itu kan ditambahin air tuh, aku nggak pakai minyak pas ngeblender, makanya ini ditumis-tumis dulu. Terus tambahin minyak kurang lebih 100 ml gitu ya. Terus ini pakai salam, pokoknya daun-daunan. Dan ini bumbu yang di blender ini yang kering, bumbu rendang yang udah jadi itu ya mam, yang ada jintennya, ada kapulaga, sama ada cengkeh gitu. Itu aku pakai 2 bungkus, satunya 1000-an, itu buat wangi-wangi rempahnya gitu ya. Dan diaduk-aduk terus. Ini aku nggak lupa juga tambahin daun kunyit, karena khasnya kalau misalkan rendang Padang itu pakai lengkap ya rempah-rempah daun-daunannya gitu. Pokoknya ini dijamin rasanya jadi enak banget. Aku nggak pakai micin gitu ya mam, ini rendangnya asli dari gurihnya dari si kelapa. Nanti pakai kelapa santan sama pakai kelapa yang disangrai gitu, yang disangrai terus dihalusin. Dan bumbunya ini udah mateng, makanya aku langsung masukin si dagingnya 1 kilo ya. Ini milih yang bagian paha gitu mam, biar enak. Kalau misalkan bagian yang lain enak juga sih, tapi menurut aku mendingan bagian paha kalau ada mah. Diaduk-aduk terus sampai tercampur merata. Dan ini santannya karena aku lupa nggak cepet-cepet diturunin dari tadi pagi, ini kan udah sore ya, makanya masih ada yang beku-beku gitu mams, jadi es batu gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, aku rasa ini karena es batunya kecil-kecil nanti juga cepet meleleh gitu. Santannya aku pakai 1,5 liter ya mam, ini dari 2 kelapa yang aku peresin jadi 2 liter, tapi aku sisain setengah liter buat nanti masak yang lain. Dan ini terus diaduk-aduk terus, pokoknya jangan sampai lengah. Dan ini kelapa yang disangrai seperti ini ya, dari kelapa tua gitu, habis disangrai terus ditumbuk nanti jadinya kayak gitu mam, hitam. Nah itu buat campuran biar nanti rendangnya tuh warnanya gelap gitu ya, bagus. Jadi ini tuh aku niru rendang Padang gitu, dan rasanya emang beneran mam kayak beli di warung Padang gitu loh. Jadi mams di rumah cobain deh ya rendang Padang yang seperti ini. Dan buat teman-teman jangan lupa ya like dulu, subscribe dan komennya kalau mau ada yang ditanyain. Karena subscribe kalian tuh sangat berarti banget buat aku. Terima kasih yang udah ngedukung selama ini ya. Nah ini udah dimasukin ya kelapa yang disangrai sama ditumbuknya tadi. Pokoknya terus diaduk-aduk sampai pegel deh, sampai meletup-letup. Ini juga kalau misalkan udah meletup-meletup nggak berani nih tangan, harus pakai sarung tangan gini. Ini lumayan ya, ada 2 jaman lebih nih ngaduk-ngaduk kayak gini. Pegel tapi nanti hasilnya memuaskan karena rasanya sangat-sangat mantap. Dan ini bisa banget kalau misalkan nanti puasa tuh mam ya, bikin rendang 1-2 kilo gitu yang banyak sekalian, terus disimpan di freezer pakai wadah yang kedap udara gitu per porsi. Nah nanti setiap mau sahur bisa deh diturunin gitu ya, dari habis maghrib gitu nanti buat sahur jam 3:30 gitu ya. Dan kalau misalkan udah ada rendang gini ya, nggak tiap hari juga ya sahur pakai rendang, cuman seketika mau sahur pakai rendang udah tinggal nambahin sayurannya aja gitu. Dan ini rendangnya udah mateng nih ya mam, udah keluar minyak gitu. Aku rasa udah cukup sih, kalau misalkan mau lebih kering lagi bisa, masih diaduk-aduk terus sampai kering, tapi aku rasa udahlah cukup. Ini udah pegel banget tangannya, jadi udah, ini juga rasanya udah pas banget. Aku pakai garamnya tadi kurang lebih 3 sendok ya mam, 3 sendok makan, dan nggak pakai mecin, nggak pakai kaldu. Pokoknya rasanya asli gurih dari si kelapa ya mam, gurih manis tuh udah bercampur. Ini pokoknya kaldunya udah terbentuk sendiri, nggak usah ditambahin lagi kaldu jamur atau mecin ataupun rasa sapi, rasa apa gitu. Nah lanjut lagi ya, lanjut bikin sambal ijonya. Nggak mantep kalau makan rendang nggak pakai sambal ijo ya mam. Ini tuh cuma cabai hijau yang besar sama tomat dan bawang merah. Aku rebus dulu, nanti rebusan airnya ini buat aku ngerebus daun singkong sih.
Ini kalau udah direbus diulek, jadi nggak aku blender ya, karena apa, kalau sambal ijo ini enaknya kasaran gitu dan diulek tangan, jadi beda kalau misalkan di blender gitu halus. Pokoknya sedapnya beda deh kalau di blender sama di apa ulek-ulek pakai tangan ya mams. Dan ini daun singkongnya aku rebus dulu. Ini tuh aku salah yang rebusnya kematangan atau gimana tuh, warnanya jadi nggak hijau gitu, tapi ya udahlah, yang penting rasanya. Dan ini aku tambahin garam, diulek kasaran aja, nggak usah halus-halus banget. Tambahin garam sama kaldu ya kalau suka. Nah nanti ditumis jadi awet gitu. Kalau misalkan bikinnya yang banyak sekalian, awet ini sambal hijau kalau misalkan caranya kayak gini ya, ditumis lagi. Terus untuk lalapannya aku ini ada terong, aku goreng aja karena ini terong sisa ya, sisa masak terong tuh ada 1 biji yang panjang, jadi aku goreng aja biar enak. Terus ini digoreng, ditumis sambalnya biar awet, tumis-tumis sampai ya sebentar sih, nggak kelamaan juga. Kalau misalkan udah tambahin kaldu gitu ya, tambahin gula juga jangan lupa, karena aku orang Jawa suka yang manis-manis gitu. Dan dia udah mateng, rendang Padang. Ini asli rasanya tuh mirip banget sama yang di warung Padang gitu loh mams. Terus ada sambal cabai hijau, sama ada lalapannya terong goreng, lalapannya timun juga, terus daun singkong. Pokoknya ini mantep banget, makanya sampai nambah terus. Terus lanjut menu hari ke-10 ya mam, aku masak pedas manis ikan asin gabus sama tumis sawi, terus pakai bayam merah juga karena buat anak ya, sama goreng udang. Ini aku punya ikan gabus kurang lebih 100 gram, udah aku cuci bersih, aku potong-potong, terus aku goreng di minyak sedikit aja. Nanti gorengnya juga nggak terlalu kering, nggak terlalu mateng gitu ya, ini asal goreng aja biar nggak mentah gitu. Dan kalau misalkan udah kayak gini diangkat, terus ditumis. Nanti bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, pakai cabai hijau sama cabai merah, terus nggak ketinggalan juga jahe, sereh gitu ya, salam. Pokoknya biar wangi. Ini tuh mantap juga ikan gabus dimasak kayak gini ya mams. Tumis-tumis bumbunya semuanya pokoknya sampai mateng. Ini tuh bertahap ya, aku nggak langsung bareng-bareng bawang merah bawang putihnya, ini bertahap. Terus nanti cabenya juga belakangan aja dari bawang-bawangannya. Kalau misalkan udah nanti dikasih air. Kalau misalkan keringan doang nanti kayaknya kurang ya buat matengin si ikan gabusnya, karena kan tadi gorengnya juga baru sebentar gitu, nggak sampai kering-kering amat. Dan langsung masuk cabai merah cabai hijaunya sama salam, lengkoas dan sereh. Nah ditumis-tumis terus gini ya mams. Kalau misalkan ada tomat hijau enak juga ditambahin tomat hijau, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Ini tuh bumbunya enak dah pokoknya ya, ikan gabus. Nah masukin dulu ikan gabusnya, nanti baru ditambahin air. Airnya sedikit aja sih, ini aku pakai kecap juga ya, pakai apa saori juga, tapi sedikit aja buat asin-asinnya gitu. Makanya garamnya juga nggak banyak-banyak amat, cuman sejumput aja gitu. Nah kalau udah tambahin air dikit, nanti dimasak biar mendidih sampai airnya menyusut. Nah pokoknya ini dimasak pakai campuran gula ya mam. Kalau misalkan ikan asin gini menurut aku garamnya cukup sejumput aja, terus pakai gula aku pakainya 1 sendok gitu, jadi biar rasanya pas. Kalau misalkan nggak pakai gula, aduh menurut aku nggak enak. Terus kalau ikan gabus udah mateng, kita lanjut menu yang berikutnya. Sayurnya gampangan aja ya mam, aku mau numis sawi putih, bumbunya biasa bawang merah bawang putih sama cabe, karena ini aku pengen yang agak pedesan gitu. Nanti buat anak pakai bayam aja ya, aku punya bayam merah. Aku pengen adil aja sih kalau misalkan
ibunya pengen pedes, anaknya ya disayurin juga yang gak pedes apa gitu. Jadi jangan sampai kita tuh makan lauk enak tapi si anak cuman digorengin telur dadar gitu aja, kan kasihan ya mams. Kalau misalkan adil gitu kan kayaknya enak aja gitu, walaupun ribet dikit kita masaknya jadi double gitu kan, menu dewasa sama menu anak, tapi nggak apa-apa gitu, yang penting adil gitu untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita menunya yang komplit, ada sayur, ada protein, terus untuk anak cuma didadarin telur. Menurut aku kasihan banget gitu ya. Dan ini kan aku punya sisaan tempe gitu, jadi aku campurin tempe sedikit daripada nanti kebuang. Tempenya udah dimasukin lebih dulu, baru si sawi putihnya ditumis-tumis sebentar aja, dikasih bumbu garam sama gula, pakai kaldu kalau mau, terus udah langsung diangkat. Nggak usah lama-lama ya mam kalau misalkan sayur kayak gini. Ini tuh menurut aku enak banget, sayur sawi putih aku suka, favorit. Nanti untuk lauk anak yang nggak pedes, aku cukup gorengin udang. Nah kalau udah mau diangkat, dimasukin aja daun bawangnya ya mams. Ini tuh buat wangi-wangi biar makin sedap gitu. Kalau ada seledri boleh tambahin seledri. Dan untuk yang berikutnya, ini aku punya udang seperempat aja sih, sedikit. Kulitnya nggak aku kupas ya, ini biarin ada kulitnya, terus cuma dibumbuin pakai bawang putih sama ketumbar bubuk. Ini aku ketumbar bubuknya aku giling sendiri, yang sebelumnya udah disangrai terus di blender gitu buat stok itu. Dan ini tuh bumbunya simple banget, bawang putih sama ketumbar dan garam. Udah diaduk-aduk gini, didiemin dulu ya mams biar ngeresep gitu. Sambil nanti nunggu si udangnya ngeresep, aku mau bikin sayur buat anakku ya. Ini ada bayam merah, aku punya 2 ikat. Bumbunya gampang aja, udah bawang merah dikeprek sama lengkoas, terus salam, dimasukin ke air mendidih. Aku tambahin jagung ya mams, jagung manis. Pokoknya kalau sayur bening gini aja udah gampang, pakai garam sama gula. Kebetulan di sini aku punya gula aren, itu bener-bener asli gula aren, enak banget sumpah. Aku buat tambahin aja ini sayur bayam merah ya, karena kan warnanya juga udah merah tuh si bayam merah, jadi nggak apa-apa pakai gula merah. Biasanya sih kalau sayur menyayur tuh pakainya gula putih mulu. Dan kalau udah dirasa mateng jagungnya, langsung aja masukin si bayam merahnya. Ini tuh bayam merah, lucu deh kalau anakku disuapin bayam merah ini dia ketakutan karena warnanya merah, tapi pada rasanya sama aja ya mam, kayak bayam hijau. Terus untuk pelengkapnya aku tambahin tomat ya. Dan bayamnya udah mateng, aku langsung mau goreng udangnya. Ini udang digoreng cukup sebentar aja ya, kalau udang nggak perlu lama-lama, soalnya nanti malah alot kalau misalkan digoreng kelamaan. Diaduk-aduk sebentar kayak gini udangnya. Nah kalau misalkan udah dirasa oren-oren gitu, nggak terlalu oren banget juga ya udangnya, tapi udah mateng lah kayak gini, udah diangkat. Nah ini dia menunya udah siap semua, ada tumis sawi putih, tempe, sama ikan gabus asin ini ya, terus bayam merah ini buat anakku, sama udang goreng. Semoga resepnya ini bisa membantu teman-teman semua